Guys, ini ada info lagi terkait kontroversi keluarga Ko Jepang. Sejumlah brand tarik kerjasama dengan Hoyong gitu ya. Nah, kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Dede Kelvin Reaction gitu ya. Ini adalah channel terbaru aku, jadi jangan lupa bantu subscribe ya. Dan kita lihat bareng-bareng infonya, kita reaction, kita komentari di setiap video-videonya guys ya. Waduh, sekarang sejumlah brand mulai tarik kerjasama dengan artis Hoyong gitu guys ya. Tuh ya, menyusul kontroversi baru-baru ini, sejumlah merek besar mulai menjaga jarak dari artis Hoyong ya. Samsung Electronics ya mengubah pengaturan 6 video promosi yang menampilkan Hoyong untuk lini Samsung ART TV menjadi private ya di saluran YouTube resmi mereka. Merek fashion artis juga menarik video promosi yang menampilkan Hoyong dari media sosial mereka ya. Wawancara media yang dijadwalkan pada 14 Agustus untuk mempromosikan peran utama pertama Hoyong dalam serial Netflix Our Static Love turut dibatalkan. Episode 323, banyak banget. Episode 323 acara Problem Set in House yang menampilkan Hoyong yang juga telah dihapus dari platform web ya. Sementara klip-klip terkait di YouTube dan Never TV telah diubah statusnya menjadi private gitu ya. Pihak penyiar tidak memberikan alasan resmi ya, namun langkah itu diambil di tengah kontroversi yang melibatkan kakek buyut Hoyong ya. Jika pihak penyelidik secara resmi mengategorikan Dr. Ahn Sa-ho sebagai kolaborator Pro Jepang dan melacak asal-usul seperti atau kekayaan sehingga keturunannya properti atau kekayaan hingga keturunan langsungnya, aset-aset tersebut bisa terancam disita oleh pemerintah. Untuk saat ini pihak berwenang belum mengkonfirmasi apakah Hoyong atau keluarga intinya memiliki properti semacam itu, namun keputusan untuk memulai penyidik format terhadap aset keluarga tersebut kini bergantung pada komit penyelidik gitu ya. Nah, kita lagi jujur kagak ngerti lagi tuh sama si Kinet itu. Tuh, lo lihat aja itu jadwal interview Hoyong untuk drama Wars Love dibatalin. Lu tak kagak karena kenapa? Ya karena isu keluarga yang muncul itu. Jadi si Mbah Hoyong ini terseret kontroversi sejarah gara-gara si kakeknya, katanya kakeknya itu pro sama Jepang ya kan. Padahal si Mbah Hoyong tuh sebenarnya ya udah ngebantah gitu di wawancara dia. Cuma ya kalau kata gua ya Cil Nipa ini emang sensitif banget kalau di Korea. Jadi kita yang orang Indo yang bukan orang Korea jangan ikut-ikutan dulu dah, cancel. Kayak kita lihat aja dulu kayak gimana. Kalau kata Kinet itu cancel ya wes cancel. Aku lihat artis Hoyong ini lagi rame banget ya dibahas soal diduga kakek buyutnya itu adalah dokter pro Jepang guys. Dan kita tahu bersama ya kalau sudah soal Jepang gitu di Korea Selatan ya itu pasti sangat sensitif ya, dan itu pasti bakal gali terus sama netizen di sana. Sebelumnya aku nggak terlalu ikuti kasusnya Hoyong ini seperti apa ya, tapi pas aku lihat komentar-komentar netizen, kata mereka dia ini terlalu oversharing tentang keluarganya. Makanya netizen di sana mulai kan mencari-cari informasi tentang keluarganya Hoyong ini guys. Dan pada akhirnya mereka melihat ternyata kakek buyutnya ini di masa lampau itu adalah pro Jepang. Sampai-sampai di sini dikatakan agensi Hoyong minta maaf setelah klarifikasi awal soal riwayat keluarga dikoreksi. Akui kakek buyut terdaftar sebagai anggota Daejeon Jimokhae pada tahun 1916 guys. Dan nanti aku akan taruh di sini isi permintaan maaf dari agensi ya mengenai hal ini. Terus dia juga kan ada mau remake drama baru ya. Dan katanya netizen di sana tuh ramai-ramai ingin memboikot sang artis guys. Nah, nanti aku akan taruh isi komentarnya seperti apa, kalian betul baca. Di sini ada perwakilan drama mendatang Hoyong dan Lee Ji-hoon merilis pernyataan menyusul kontroversi keluarga sang artis. Ya, kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan sang artis juga ya untuk apa yang terjadi di masa lalu keluarganya gitu kan. Tapi kalau sudah soal gini, kita pasti tahu ya guys, di sana kan sangat-sangat sensitif ya untuk hal seperti ini. Gara-gara masalah ini pun, interviewnya Jong Hae-in untuk drama mereka yang Our Sticky Love itu pun dibatal guys. Coba saja dia nggak terlalu oversharing tentang keluarganya, kan keluarganya keluarga dokter gitu kan dari beberapa generasi. Pasti netizen nggak bakal
ngulik-ngulik tentang keluarganya seperti ini ya. Apalagi kan drama dia yang terbaru itu bareng Jung Hae lagi booming banget kan. Walaupun aku belum nonton ya dramanya, tapi aku lihat review-review orang-orang katanya dramanya seru banget. Coba bagikan pendapat kalian mengenai kontroversi ini guys. Mungkin Sayang banget ya, padahal Our Sticky Love tuh lagi trending satu di Netflix ya. Gara-gara mungkin dia terlalu oversharing, jadinya terancam kena pemboikotan. Hayoung, pemeran Eunse di Our Sticky Love nih lagi rame banget kontroversinya. Berawal dari wawancara K-drama Our Sticky Love, Hayoung nih pernah cerita kalau dia nih keturunan dari 4 generasi Tuh, ya ini hampir sama-sama yang tadi ya. Jujur nyesek banget lihat kasusnya Mbak Hayoung ini. Karirnya ini kan baru-baru naik, terus project-projectnya juga lagi pada rame. Tapi karena oversharing aja ngebahas keluarga, justru malah blunder dan kena cancel oleh Knet. Tahu sendiri kan Knet kayak gimana kalau udah nggak cancel. Nih sampai ada ngebahas tentang 4 permintaan supaya si Hayoung ini bisa kembali lagi untuk memulihkan citranya. Nah yang pertama itu ada yang bilang berlutut bersama keluarganya dan meminta maaf kepada masyarakat. Mengembalikan kepada masyarakat kekayaan atau aset keluarga yang diperoleh melalui aktivitas pro Jepang. Yang ketiga itu mendapatkan sertifikat tingkat 1 dalam ujian sejarah Korea. Dan yang keempat itu menyumbangkan seluruh penghasilan dari kegiatan siaran TV untuk donasi terkait sejarah atau mendukung para pejuang kemerdekaan. Katanya itu karena dia sendiri yang terlalu larut dalam membanggakan keluarganya sampai akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Jadi menurut mereka sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk terima dia kembali. Padahal si Mbak Hayoung ini kan udah minta maaf kan ya. Menurut kalian gimana guys? Gimana guys tuh Ini ya? adalah cerita paling panas dan juga paling kontroversi dekat Korea Selatan sekarang. Okay, which is berkaitan dengan seorang pelakon yang baru meningkat naik iaitu Hayoung. Apa kesnya, apa isunya, sekejap lagi aku akan cerita. Sebelum tu korang yang minat konten-konten entertainment macam ni. Research yang rupanya moyang dia ni yang bernama Ang Sang-ho merupakan seorang doktor perubatan barat yang pernah merawat Maharaja Gojong, Emperor Korea waktu tu. Yang ini memang Hayoung ada bagi tahulah. Tapi at the same time yang Hayoung tak tahu ataupun Hayoung tak reveal yang moyang dia ni pernah menjadi ahli Daejeon Chimoko iaitu sebuah organisasi yang dikaitkan dengan pro Japan. Okey, lepas tu orang pun gali lagi kenapa moyang dia ni kaya. Boleh jadi yang moyang ni memang bersongkol dengan Jepun. Dan waktu tu adalah era yang mana Korea dijajah oleh negara Jepun. So, K-netizen menganggap Hayoung ni adalah seorang cicit kepada someone yang pernah betray negara Korea suatu ketika dahulu. Doktor itulah yang mana dia adalah pro-Japanese. Korang kena faham benda pasal Korea dan juga Jepun ni adalah satu isu yang sangat-sangat sensitif dekat Korea sana. Lagi-lagi pada zaman tersebut. Sebab Korea dijajah oleh Jepun berpuluh tahun juga. Even in fact, ada lagi makcik-makcik tua, pakcik-pakcik tua yang pernah hidup pada zaman tersebut masih lagi hidup pada zaman kini. So, in the end, Hayoung ni post lah public apology, public statement dekat dia punya social media post. Rasa kesian jugalah sebab dalam statement tu dia ada kata dia rasa kesal, dia rasa malu dengan apa dia punya family background, dia punya medical background. Bayangkan daripada rasa proud, rasa bangga, terpaksa ada rasa malu, rasa macam kenapalah moyang aku macam tu kan. Rasa kesian jugalah sebab yelah, at the end of the day, takkan kau nak rasa berdosa atas apa yang pernah dilakukan oleh bapa engkau, oleh atuk engkau, oleh moyang engkau. In fact ni moyang kau jarak yang sangat-sangat jauh. Gimana guys ya? Mungkin kalian punya reaction atau pendapat bisa tulis di kolom komentar terkait beritanya Anyong gitu ya, Anyong ya. Dan sekian dulu infonya ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe. Dede Calvin Reaction yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar gitu ya. Dan tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.